Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Sejarah. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi Gusti Kanjeng Ratu Kidul pernah naik haji ke Tanah Suci. Penguasa Laut Selatan yang dikenal dengan nama Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul dikabarkan memiliki gelar raja karena pernah naik haji ke Tanah Suci. Tentu informasi itu mendatangkan pro dan kontra, sebab ada yang percaya, namun banyak juga yang tidak percaya dengan kabar tersebut. Mantan Ketua Muhammadiyah Habib Sirsin pernah bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah ketika keduanya sedang menjalani ibadah naik haji di Tanah Suci. Sultan Muzaffar yang mengaku punya indera keenam melihat Ratu Kidul itu ikut berhaji dengan memakai hijab. Ternyata menurut penerawangan Sultan Muzaffar, kepergian Ratu Kidul ke Tanah Suci tidak sendiri karena didampingi para sosok gaib lainnya. Bahkan pada tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul ikut berhaji, kata Profesor Bambang Pranowo sebagai guru besar sosiologi dan antropologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ternyata isu soal Kanjeng Ratu Kidul naik haji dan bergelar haja juga sudah tersebar di kalangan para spiritual Jawa. Profesor Bambang Pranowo bahkan menyebut bahwa diduga Kanjeng Ratu Kidul memiliki gelar yakni Hajah Siti Syarifah. Bahkan sejumlah orang pintar atau dukun yang tinggal di kaki Gunung Lawu menyebutkan bahwa dipercayai setelah isu Kanjeng Ratu Kidul naik haji, maka orang-orang khususnya wanita yang ingin menghadap Ratu Kidul harus mengubah penampilannya dengan menutup aurat. Ada yang berbeda saat ini. Kalau dulu hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka pakai pakaian muslim lengkap dengan hijab. Tambah Profesor Bambang, diduga orang-orang tersebut merasa malu bila tidak memakai pakaian yang mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu banyak yang mulai mendalami agama Islam. Gusti Kanjeng Ratu Kidul memang kerap disamakan dengan Nyi Roro Kidul, padahal dua sosok itu berbeda. Bila Kanjeng Ratu Kidul adalah pimpinan kerajaan Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul adalah salah satu anggota atau pasukan kerajaan tersebut. Disebutkan bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang sangat baik dan mulia. Dia berasal dari langit yang tinggi dan pernah turun di beberapa tempat dengan wujud yang sangat suci. Di zaman yang berbeda-beda, sosok Kanjeng Ratu Kidul wanita yang sangat cantik. Bahkan Nyi Roro Kidul ternyata dijelaskan dalam Al-Quran pernah disinggung oleh Nabi. Inilah misteri Nyi Roro Kidul, ternyata ada dalam Al-Quran hingga ia pernah disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mitos yang kerap terjadi salah satunya terkait misteri Nyi Roro Kidul yang biasa menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada pula yang menganggap hal tersebut benar adanya. Beberapa masyarakat ada yang penasaran untuk mencari tahu hal-hal klinik atau mistis. Sementara dalam Ahlus Sunnah dan mayoritas Muslim sepakat bahwa jin memanglah ada, berbeda dengan pemikiran liberal yang tidak mengakui adanya jin. Menurut mereka, jin bukan makhluk konkret, namun kekuatan jiwa yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu dan bapakmu dari surga, menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan aurat tubuhnya. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Siapa yang tak pernah mendengar misteri Nyi Roro Kidul pasti tak menjadi asing lagi dengan nama ini. Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai sosok penguasa Pantai Selatan Jawa dan ada salah satu orang yang pernah menyaksikan sosoknya. Berdasarkan kisah yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah putri raja bernama Kadito, mempunyai paras cantik jelita.
Tetapi karena dia seorang yang dengki, konon dirinya diguna-guna oleh dukun, sehingga wajah cantiknya penuh penyakit buddhis. Sehingga Kadita meninggalkan rumah untuk pergi ke Laut Selatan. Namun keajaiban terjadi ketika dirinya menyentuh air laut. Dirinya sembuh dan akhirnya menjadi sosok Nyi Roro Kidul. Sedangkan dalam Islam, Nyi Roro Kidul adalah sosok wujud jin atau raja jin yang menguasai lautan. Dalam hadis diriwayatkan, Ibnu Sayyid pernah ditanya, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi beberapa ular," kata Ibnu Sayyid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Dapat disimpulkan bahwa singgasana jin atau iblis di lautan memanglah ada, dan salah satunya adalah singgasana Nyi Roro Kidul. Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah menerangkan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memiliki istana di lautan. Menurut perspektif Islam, jelas bahwa sosok jin yang menguasai lautan dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 26-27. Artinya, "Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Kesimpulannya bahwa selain menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan hidup di dunia meski dengan dimensi yang berbeda dengan manusia. Nyi Roro Kidul adalah sosok gaib dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu dirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurunnya. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutkan sangat penting demi kesopanan. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyi Roro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebutan homograf untuk dua dan sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang otografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit.